Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan syarah Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Sekarang kita masuk ke pembahasan Al-Qismu Tsani, bagian yang kedua, ya, yaitu As-Sifatul Lati la Dhidda laha. Sifat-sifat yang tidak mempunyai lawan. Wahia sab'u sifat. Jadi sifat-sifat yang tidak mempunyai lawan ini, ya, adalah sebanyak 7 sifat. Nah, yang pertama as-safir, kemudian al-qalqalah, al-lin, al-inhiraf, at-takrir, at-tafashshi, al-istitalah, ya. Itu yang terakhir al-istitalah. Jadi semuanya adalah 7 sifat. Walaupun memang ada khilaf di kalangan para ulama, ya, jumlah sifat yang tidak mempunyai lawan. Ada yang menyebutkan 8. Kalau yang menyebutkan 8 berarti masuk sifat ghunnah. Adapun yang menyebutkan 9, ada yang menyebutkan 9. Itu yang ke-9 adalah sifat al-khafa. Ya. Al-khafa. Baik, adapun yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah sebagaimana di muqarrar kita, yaitu Fathu Rabbil Bariyah Syarah Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Itu disebutkan di sini sebagaimana di Al-Muqaddimah Al-Jazariyah itu sendiri, ya. Jadi semuanya 7 sifat. Walidzalika yaqulu al-Imam Ibnu al-Jazari rahimahullahu ta'ala, safiruha sadun wa zayun sinu qalqalatun qutbu jadin wallinu wawun wa ya'un sukkina wan fataha qablahuma walinhirafu suhhiha fil lami warra wa bitakririn ju'il walittafashshinu dadan istatil. Baik. Sifat-sifat huruf, ya, di antaranya adalah sifat safir, ya. Sifat safir ini yang pertama, ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam urutan nazamnya, ya. Safiruha sadun wa zayun sinu. Jadi yang pertama adalah sifat safir, yaitu sifat yang dimiliki oleh huruf shad, zai, dan sin, ya. Shad, zai, dan sin. Kemudian qalqalatun qutbu jadin wallinu. Ada juga yang mempunyai sifat qalqalah. Ya, qalqalah itu artinya goncangan, ya, atau pantulan, memantul, ya. Itu adalah tersusun pada kalimat qutbu jadin, qaf, ta, ba, jim dengan dal, ya. Adapun tadi sebelumnya safir, ya, sifat safir, ya, sifat safir adalah suaranya tajam. Nah, nanti akan kita jelaskan di penjelasan syarahnya, ya. Ini hanya terjemah matannya dulu. Kemudian wallinu wawun wa ya'un sukkina, ya, wan fataha qablahuma. Nah, kemudian sifat yang selanjutnya, sifat yang ketiga adalah sifat lin. Nah, sifat lin ini artinya lembut, ya, lunak, lembut. Nah, ini pada wawu dan ya bila keduanya dalam keadaan sukun dan huruf sebelumnya berharokat fathah.
Jadi kalau misalnya ada ya sukun atau waw sukun sebelumnya ada huruf hidup yang berharokat fathah, maka disebut lin. Ya. Punya sifatnya sifat lin. Walinhirafu suhhiha fil lam war ra wa bitakririn ju'il. Kemudian setelah itu ada sifat inhiraf. Ya. Inhiraf maksudnya menyimpangnya suara. Nah, menyimpangnya suara. Dan ini terdapat pada huruf lam dengan ra. Ya, pada huruf lam dan ra. Karena huruf lam ini kalau kita lihat dari visualnya makharijul huruf, ya. Visualnya makharijul huruf, ya. Jadi lam makhrajnya itu menyimpang, ya, ke makhraj nun. Itu saat mengucapkan lam tebal, dan huruf ra menyimpang ke makhrajnya lam saat mengucapkan ra yang tipis, ya. Jadi sebagian makhraj, ya, atau sebagian memaknai dengan menyimpangnya suara. Nah, itu ya, menyimpangnya suara. Kemudian yang sifat selanjutnya adalah sifat takrir, ya, getaran yang lembut, ya, takrir. Itu terdapat pada huruf ra. Nah, terdapat pada huruf ra. Kemudian walid tafasyishinu. Yang selanjutnya adalah sifat at-tafasyi. Jadi ada udara yang berhembus deras di dalam mulut. Ini terdapat pada huruf shin. Dan yang terakhir sifat istitalah. Ini terdapat pada huruf dhad. Istitalah itu adalah memanjang, ya, memanjangnya makhraj dhad dari ujung lidah hingga ujung sisi lidah pada makhraj lam. Ya, sebelumnya kita sudah membahas tempat-tempat keluarnya huruf dhad. Itu apa? Ihda hafatainil lisan au kiltahuma ma'an ma'a ma yuhadhihi minal adrasil ulya. Jadi salah satu sisi lidah atau kedua-duanya bertemu dengan gigi geraham atas, ya. Makanya istitalah itu memanjang dari gigi geraham atas itu ke depan, ya, ke makhrajnya lam, ya. Baik, kita bahas satu persatu penjelasan syarahnya. Yang pertama adalah sofir, ya, sifatus sofir, sifat sofir. Ma'nahu lughatan sautun, ya, yushbihu sautat ta'ir. Sifat sofir secara bahasa, ya, atau etimologi adalah suara yang menyerupai suara burung. Nah, suara yang menyerupai suara burung. Baik. Sedangkan secara istilah atau terminologi, sautun zaidun yakhruju min baini thanaya, ya, wa tarafil lisani 'inda an-nutqi bi ahadi ahrufis safir bisababi dhiqi manfadhi khurujil hawa. Adapun secara istilah, ya, adalah merupakan suara tambahan yang keluar, ya, suara tambahan yang keluar di antara dua gigi seri, ya, di antara dua gigi seri, ya, dan ujung lidah ketika mengucapkan salah satu dari huruf sofir, ya. Kenapa? Sebabnya adalah karena sempitnya aliran, ya, karena sempitnya aliran tempat keluarnya udara. Ya, ini yang menyebabkan munculnya sifat sofir. Hurufnya adalah sin, as-sin, ya, hurufuhu as-sin was-sad waz-zai. Sin, sad dengan zai. Baik. Atau kalau kita artikan di makna yang lain, ya,
sautun zaidun yakhruju biquwwatin min tarfil lisan wathanaya. Nah, jadi suara tambahan yang keluar dengan kuat di antara ujung lidah dan gigi seri. Nah, di antara ujung lidah dan gigi seri. Ini sesuai dengan makhrajnya. Ya, makhrajnya sin, shad, sin dengan zai itu apa? Tarful lisan ma'a baina thanaya al-ulya was-sufla, qaribah min as-sufla, gitu kan? Jadi ujung lidah ya, bertemu dengan antara gigi seri atas dan bawah, tapi lebih dekat ke bawah. Nah, atau juga mempunyai arti hiddatun fi sautil harfi tansha'u an mururihi fi majran dayyiqin. Ya. Ketajaman suara dari huruf yang muncul karena melewati tempat yang sempit. Nah, ini ya. Ini pengertian dari sofir. Nah. Baik. Kita lanjutkan. Ini ada malhudhah, ya, ada tanbih, ya. يراعي عدم إعمال الشفتين في إخراج حرف الصاد كما بينا ذلك في مخرجه فإذا قيل إنه لابد من إعمال الشفتين في الصاد لأنها حرف صفير نقول فلماذا لا نعملهما في إخراج حرفي السين والزاي مع أنهما أيضا من حروف الصفير. Nah, jadi sini ada tanbih, ya, ada hal yang perlu kita perhatikan, ya. Kita tidak boleh ketika mengucapkan huruf shad itu dengan memonyongkan kedua bibir, ya. Ini sebagaimana telah kita jelaskan tempat keluarnya huruf shad. Nah, itu ada di tarful lisan, bukan ada di asyafatan, bukan ada di bibir, ya. Kalau misalnya ada yang mengatakan, ya, harus misalnya mengucapkan shad itu harus dengan memonyongkan kedua bibir, ya. Kalau misalnya harus dimonyongkan karena dia termasuk huruf shafir misalnya, ya. Lantas kenapa tidak juga dimonyongkan ketika apa? Mengucapkan huruf sin dan zai, karena kedua-duanya pun termasuk huruf shafir, gitu. Kenapa dibedakan? Nah, tentunya kita sudah tahu insyaallah jawabannya, ya. Jadi ketika mengucapkan huruf shad itu tidak boleh memonyongkan kedua bibir. Nah, so gitu, tapi so tidak so, beda, ya. Dari suara kita sudah bisa membedakannya, ya. Pengucapan yang pertama so dengan so, ya. Yang pertama sahih, yang kedua itu dengan memonyongkan bibir. Itu salah pengucapannya. Nah, dan ini berlaku juga untuk semua huruf-huruf yang berharakat fathah, ya, selain huruf shad, ya, yang bukan keluar dari kedua bibir. Nah, baik, kita lanjutkan sifat yang selanjutnya. Sifat yang kedua, ya, dari sifat yang tidak mempunyai lawan. Jadi kalau misalnya urutan sifatnya berarti sifat yang ke-12. Nah, sifatul qalqalah, sifat qalqalah. Ma'naha lughatan, artinya secara bahasa al-idtirab wa tahrik. Nah, apa artinya? Gemetar, ya, atau getaran yang tidak beratur, gitu, ya. Atau wat-tahrik, apa? Bergerak, ya. Sedangkan secara istilah, wastilahan iddirabul harfi hala sukunihi, ya, hatta tusma'a lahu nabratun qawiyyatun 'inda an-nutqi bihurufi qutbu jadin. Nah, jadi
goncangan atau getaran suatu huruf ya ketika dia sukun, sehingga terdengar ya ada nabr ya, ada guncangan yang kuat ketika mengucapkan huruf-huruf qutubu jadin, yaitu qa, ta, ba, jim, dal ya. Ta'rifu akhar taba'ud tarafai ya udwin nutqi bihuruf qutubu jadin idza kanat sakinah fayashtaritu liqalqalati hadhil huruf an takuna sakinah. Nah, pengertian lain dari pengertian qalqalah secara istilah adalah menjauhnya dua anggota ya ketika mengucapkan huruf-huruf qalqalah, yaitu qutubu jadin, qa, ta, ba, jim, dal ya, dalam keadaan sukun. Karena qalqalah itu disyaratkan hurufnya itu harus sukun ya. Jadi huruf-huruf qalqalah ini ketika ingin dibaca qalqalah maka harus disukunkan. Harus disukunkan. Baik. Ada juga pengertian secara istilah yang lainnya. Sautun zaidun qawiyun jahriyun yahdutsu fi makhrajil harfis sakini ba'da dawtihi. Jadi suara tambahan atau pantulan ya yang kuat dan jelas yang terjadi pada huruf yang sukun setelah menekan pada makhraj huruf tersebut. Nah, atau dalam istilah yang lainnya juga ikhrajul harfil muqalqali hala sukuni ya halatas sukuni bitaba'udi baina tarafai udwin nutqi duna an yusahibahu ya syaibatu harakatin minal harakatis thalath. Jadi mengeluarkan huruf qalqalah dalam kondisi sukun dengan menjauhkan antara dua organ pengucapan tanpa disertai pengaruh suara ketiga harokat ya, fathah, dhammah, dan kasrah, tanpa ada pengaruhnya. Baik, paham ya sampai sini? Baik, kemudian yang selanjutnya adalah maratibul qalqalah ya, tingkatan-tingkatan qalqalah. Yang pertama sughra, wa hadza idza kanat sakinatan fi halatil wasli. Nah, qalqalah sughra ini adalah ketika dia dalam keadaan sukun ya, ketika dia dalam keadaan sukun dan bersambung. Contohnya ibtigha wa yaqta'un wa kadzalika qad jaa lam yalid wa lam ya halatu waslihima, dalam keadaan mewasalkan keduanya, artinya bersambung, tidak diwaqafkan ya, tidak diwaqafkan. Itu qalqalah sughra, atau dalam pengertian lainnya apa? Qalqalah huruf yang dibaca qalqalah itu berada di pertengahan kalimat atau berada di pertengahan kata, gitu ya. Namanya qalqalah sughra. Kemudian yang kedua adalah kubra, wa hadza idza kanat sakinatan mauqufan 'alaiha. Ya. Ini terjadi ketika sukun karena sebab waqaf. Ya, karena sebab diwaqafkan. Ya, contohnya misal lahab wa lam yulad. Ya, halul waqfi 'alaiha, dalam keadaan mewaqafkan qalqalah tersebut. Nah, wa amma huruful qalqalah
ya. Al-musyaddadatu hal waqfi fahiya ibaratun an harfain. Ya. Adapun huruf qalqalah yang bertasydid ketika diwaqafkan, ya ibarat itu mempunyai dua huruf di situ. Ada dua huruf. Ya. Awwaluhuma sakinun. Ya. Yang pertama dari kedua huruf tersebut, yang pertama adalah sukun. Fayakhruju bitasadum. Nah, ini keluar dalam keadaan bitasadum, berbenturan ya antara dua organ. Ya. Watsani mutaharrikun. Fayakhruju bitaba'ud ma'al qalqalah. Yang kedua adalah berharakat dan keluarnya itu dengan menjauhnya dua organ. Nah, menjauhnya dua organ. Ya, disertai dengan qalqalah. Misal. Jadi contoh bacanya apa? Al-haqqu. Al-haqqu. Nah, wa qalqalatuhu kubra kadzalik. Dan ini termasuk dalam contoh qalqalah kubra. Ya. Baik. Kemudian malhudhah, di sini ada komentar atau peringatan ya, komentar ya. Atau kalau Anda bilang tanbih lah. Tapi malhudhah di sini lebih ke catatannya, ada catatan ya berkaitan dengan qalqalah ya. Al-qalqalatu laysat ma'ilatan lil fathi wala lil kasri wala tabi'atan lima qablaha wala yasihhu khatmuha bihamzah wala tashdidul harfil muqalqal idza kana mukhaffafan ya. ويفهم كل ذلك عند التطبيق من شيخ متقن. Ya, komentarnya ya. Jadi qalqalah itu terjadi bukan karena sebab fathah ya atau kasrah atau yang mengikuti sebelumnya. Dan juga qalqalah tidak sahih ketika membaca qalqalah ya, tapi di akhirnya ada hamzah yang mati. Ya. Juga tidak boleh membaca menguatkan bunyi qalqalah ya. Kalau memang dia termasuk qalqalahnya qalqalah sughra atau ringan pengucapannya. Ya. Dan kita dapat mengetahui cara mempraktekkan bacaan qalqalah ini, sifat qalqalah ini itu dengan jalan talaqqi ya, bertalaqqi atau berguru, belajar kepada seorang guru atau syekh yang mutqin bacaannya ya. Dari sini kita bisa mengetahui ada beberapa kesalahan saat membaca qalqalah ya. Ada beberapa kesalahan saat membaca qalqalah. Baik. Yang pertama adalah suara qalqalah ya. Suara qalqalah itu bercampur dengan salah satu atau di antara tiga harakat. Ya, Ibrahim gitu ya. Contoh misalnya Ibrahim. Seharusnya kan dibaca apa? Ibrahim. Jadi tidak ada pengaruhnya. Ya, tidak ada pengaruh harakat sebelum atau sesudahnya. Nah, kemudian misalnya contoh yang lain misalnya apa? Tubutum ya. Jadi seolah-olah di situ ada harakat yang muncul. Ya. Jadi tidak bercampur. Jadi baca tubetum ya, itu yang sahihnya tubetum ya. Atau juga contoh yang lain misalnya laqad kana. Tidak dibaca laqad kana ya, seperti itu. Bisa dipahami ya. Kemudian kesalahan yang kedua saat membaca qalqalah adalah mengakhiri suara qalqalah dengan hamzah. Misalnya as-samad ahad ya. Ahad. Nah, ada suara hamzah di akhirnya. Ya.
As-samad. Bukan as-samad. Ya. Ada suara hamzah, itu adalah kesalahan. Kemudian kesalahan yang ketiga, memanjangkan suara qalqalah melebihi batasannya. Ya, contohnya apa? As-samad. Nah, ini salah ya. Ahad. Ya. Ini salah. Seharusnya kan as-samad. Ahad. Baik. Kemudian yang kesalahan yang terakhir saat membaca qalqalah adalah memutus suara huruf yang dibaca qalqalah dengan huruf setelahnya. Ya. Jadi diputuskan. Contoh, yadkhulun, yubsirun, yaqdi. Nah, ini salah ya. Jadi seharusnya yadkhulun, yubsirun, yaqdi. Baik, bisa dipahami ya. Baik, kita lanjutkan ke sifat yang selanjutnya, sifat yang ketiga dari sifat yang tidak mempunyai lawan, ya. Sifatul lin. Sifat lin, ya. Lin ini lawannya apa? Diddul khusyunah. Was-su'ubah. Ya, was-su'ubah. Ya. Diddul khusyunah. Ay mada? As-suhulah. Mudah. Ya. Jadi mudah kan lawannya sukar. Ya. Lunak lawannya keras gitu ya. Wastilahan ikhrajul harfi min makhrajihi fi linin wa suhulatin. Jadi mengeluarkan huruf dari tempat keluarnya itu dengan lunak, dengan mudah gitu ya. Itu arti dari lin. Hurufuhu al-wawu wal ya'us sakinatan al-maftuhu ma qablahuma mithl khawf al-bait. Hurufnya adalah waw dan ya yang sukun. Sebelumnya ada harakat fathah. Contohnya adalah khawf al-bait. Baik. Kita lanjutkan ke sifat yang selanjutnya, sifatul inhiraf. Ya, sifat inhiraf. Maknaha lughatan al-mail wal udul. Ya, al-mail wal udul. Condong atau miring. Gitu ya. Condong atau miring. Wastilahan, dan secara istilah, inhirafus sauti 'inda an-nutqi biharfai lam wal ra li'tiradil lisan fil makhraj. Nah, jadi miringnya suara ketika mengucapkan kedua huruf, ya, yaitu lam dan ra. Lam dan ra. Nah, karena menyimpangnya lidah itu dari tempat keluarnya. Hurufnya adalah apa? Lam dan ra. Ya, hurufnya lam dan ra. Nah, atau dalam pengertian istilah yang lain apa? Mailul harfi an makhrajihi ila tarfil lisan. Jadi condongnya huruf atau miringnya huruf, condongnya huruf, ya, dari makhrajnya sampai ke ujung lidah. Sampai ke ujung lidah. Ya. Baik. Nah, wa yaltasiqu tarful lisan ma'al lisatil ulya 'inda an-nutqi bil lam war ra. Ya, fayanhariful hawa'ul kharij minal fami an tarfil lisan ilal janibaini fil lam. Ya. Jadi menempelnya ujung lidah itu ke gusi bagian atas ketika mengucapkan huruf lam dan ra. Ya.
Kemudian udara miring, condong. Ya, udara itu condong. Ya, dari makhrajnya. Ya, itu di mulut. Ya, dari ujung lidah ke samping. Ya, ke samping sisi lidah. Ke samping. Nah, terbayang tidak? Nah, sebelumnya sudah ada gambarnya. Nanti insya Allah kita perjelas di gambarnya ya. Amma firra fa innal hawa ya. Amma firra'i fa innal hawa al-kharij minal fami yanharifu minal janibaini ila tarfil lisan walidzalika sumiyat sifatal inhiraf. Sedangkan huruf ra ya. Jadi udaranya itu udaranya itu keluar dari mulut ya. Kemudian dia condong ya, atau miring ya. Kemudian dia miring, menyimpang, miring, condong ya, ke sisi ke pinggir ya, sampai kepada ujung lidah. Maka oleh karena itulah kedua huruf ini, lam dan ra, dinamakan dengan al-inhiraf ya, al-inhiraf ya. Nah, seharusnya memang diperjelas dengan gambar ya, tapi qadarullah tidak bisa ditampilkan di sini. Taib, kita lanjutkan ke penjelasan yang selanjutnya, sifat yang kelima atau sifat yang ke-15. Kalau yang kelima berarti sifat yang tidak mempunyai lawan. Urutannya kalau dari sifat yang mempunyai lawan, jadi urutannya yang ke-15. Sifatut takrir ya. Sifat takrir. Baik. Ma'naha lughatan i'adatu syai' marratan ba'da marratin. Ya. Maknanya secara bahasa ya adalah mengulangi ya, pengulangan atau mengulangi sesuatu lebih dari satu kali ya, mengulangi sesuatu lebih dari satu kali ya, lebih dari sekali. Wastilahan irti'adu tarfil lisan 'inda an-nutqi biharfi ra. Nah, bergetarnya ujung lidah saat mengucapkan huruf ra. Ya. Jadi bergetar. Ra, ya kan? Ra. Hurufuha harfur ra faqat. Hurufnya adalah huruf ra saja, ya. Wa'lam anna sifat at-takrir sifatun ya, ma'ibatun lirra. Wa qad dzakarat ya litujtanaba ay lil hadh minha wa laysa ma'na at-tahdhir min takrir ra ida'ataha bil kulliyah. Di sini adalah ya, ada peringatan, ketahuilah ya bahwasannya sifat tikrar ya pada ra ya harus diperhatikan ya. Jadi jangan sampai ya kita berlebih-lebihan ya dalam mengucapkan ra, karena tadi ra mempunyai sifat takrir. Nah, jadi getaran ringan pada ujung lidah ya saat melafalkan ra, dan ini adalah karena sempitnya makhraj ya. Jadi seorang qari harus waspada, jangan sampai mengulangi secara berlebihan sehingga menyebabkan keluarnya lebih dari satu ra. Nah, lebih dari satu ra.
ro, nah seperti itu, ya, ro, bukan bukan ya. Itu adalah kita perlu berhati-hati, ya. Jadi tidak boleh ya berlebih-lebihan dalam tikrar. Ini sebagaimana juga yang dikatakan oleh Al-Jabari, ya. Beliau berkata, cara untuk selamat darinya ya adalah orang yang melafalkan huruf ra harus menempelkan punggung lidahnya ke langit-langit dengan sempurna, ya, satu kali saja, ya, dan tidak tiap kali bergetar maka akan timbul ra yang lain pada tiap getaran. Jadi wajib bagi seorang qari ya, untuk berhati-hati, ya, jangan sampai berlebih-lebihan dalam membunyikan sifat takrir pada huruf ra, karena sebagian manusia ya melafalkannya dengan cara apa? Dengan cara ditahan, artinya betul-betul menahannya dengan kuat gitu. Ar gitu ya. Itu jangan. Jadi seakan-akan mengucapkan huruf dal yang tipis, ya, atau huruf ta yang tebal, gitu ya. Itu hati-hati. Ya. Ini juga sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Jazari, ya. Ada suatu kaum yang berlebih-lebihan dalam membunyikan takrirnya ra, ya, waktu dalam keadaan tasydid, maka dia membacanya betul-betul menahannya dengan kuat mirip dengan huruf ta. Ini hati-hati, ya. Karena Imam Ibnu Jazari juga ketika nanti ada bab khusus di Matan Al-Muqaddimah Al-Jazariyah, di babnya babur ra'at, ya, ada di akhir baitnya apa? Wa akhfi takriran idza tushaddadu. Ya. Jadi meringankan, wa akhfi takriran idza tushaddadu. Jadi disembunyikan tikrarnya. Ya, ketika ra tersebut bertasydid. Taib, yang selanjutnya adalah sifat yang ke 16, sifatut tafasyi. Sifat tafasyi, ya. Sifat at-tafasyi lughatan al-ittisa' wal intishar. Meluas dan menyebar, ya. Wastilahan intisharur rih fil fami 'inda an-nutqi bi harfi shin. Ya. Ukarrir. Intisharur rih fil fami 'inda an-nutqi bi harfi shin. Jadi menyebarnya angin di mulut ketika mengucapkan huruf shin, ya. Jadi menyebar anginnya di mulut, di dalam mulut, ya, ketika mengucapkan huruf shin, ya. Atau makna yang lainnya adalah intisharu sauti shin min makhrajihi hatta yastadima bis safhati dakhiliyati lil asnanil ulya was sufla, ya. Lil asnanil ulya was sufla. Jadi tersebarnya suara shin dari makhrajnya sehingga menabrak dinding dalam gigi, ya, atas dan bawah. Di dalam gigi atas dan bawah. Shh, gitu ya. Ash, ya. Hurufuha harfus shin faqat. Hurufnya adalah huruf shin saja. Baik. Kemudian sifat yang terakhir. Nah, sifat yang terakhir, sifat yang ke-17 atau sifat yang ke-7 di dalam sifat yang tidak mempunyai lawan. Sifat istiqalah. Wa ma'naha lughatan, artinya secara bahasa at-tul, ya, wal imtidad. At-tul apa? Memanjang. Wal imtidad, memanjang, panjang atau memanjang, ya, imtidad. Wastilahan imtidadul makhraj min awwali hafatil lisan hatta yattasil bi makhrajil lam, ya.
Waddad yam yam yamtaddu biha yamtaddu. Waddad yamtaddu biha as-sautu li'anna al-lisan yajri fi makhrajihi 'inda an-nutqi biha. Jadi tadi pengertian istitalah secara istilah ya adalah memanjangnya tempat keluar ya, memanjangnya tempat keluarnya huruf maksudnya ya, memanjangnya tempat keluarnya huruf dari awal sisi lidah ya sampai kepada makhrajnya lam ya, sampai kepada makhrajnya lam. Atau dalam pengertian yang lain, imtidadus sauti min awwali ihda hafatayil lisan ila akhiriha wahya sifatul dhad. Jadi pengucapan huruf yang disertai dengan memanjangnya suara ya dari awal sisi lidah sampai ujung lidah ya, sisi lidah sampai ujung lidah. Lebih jelas ya. Jadi memanjangnya suara dari awal sisi lidah sampai ujung lidah atau sampai bertemu makhrajnya lam. Sampai kepada makhrajnya lam. Ya. Jadi dhad itu adalah dengan memanjangkan suara. Wadhadu ya yamtaddu biha saut. Jadi dengan memanjangkan suara. Waladdallin ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baik. Kenapa? Karena li'annal lisan yajri fi makhrajihi 'inda an-nutqi biha. Ya. Karena lidah itu memanjang ya atau berjalan, mengalir ya pada makhrajnya ketika mengucapkan huruf dhad ya, memanjang. Nah, istitalah itu memanjang. Kemudian yang selanjutnya adalah kaifiyatu istikhraj ya, kaifiyatu istikhraji sifati kulli harf ala hidah. Ini bagaimana mengeluarkan ya sifat-sifat huruf. I'lam anna likulli harf ya iddat sifat. Ketahuilah bahwasannya setiap huruf itu mempunyai beberapa sifat. Ya. La taqillu an khams wa la tazidu ala sab'. Ya. Tidak kurang dari 5 sifat dan tidak lebih dari 7 sifat. Ya. Fattariqatu hiya an namurra bil harf ala kulli sifatin min as-sifati allati la didda min as-sifati allati laha didd. Ya. Fa in kana fi ahadiha fahuwa kadzalik wa in lam yakun fiha fahuwa fi dhiddiha. Nah, jadi caranya adalah ya kalau misalnya kita melewati suatu huruf atau mendapatkan suatu huruf ya, misalnya dia mempunyai setiap sifat dari sifat-sifat yang mempunyai lawan ya, mempunyai lawan ya. Kalau misalnya kita contoh prakteknya nih ya, contoh pemahaman dari tadi apa yang teks yang Anda bacakan. Jadi ketika kita misalnya mencari suatu huruf ya dari sifat-sifat yang mempunyai lawan, misalnya huruf jim, nah
Mempunyai sifat apa? Jahar. Lawannya jahar apa? Hams. Berarti kalau misalnya jahar jim ini di hams tidak ada misalnya. Tidak ada. Hattahu syakhsun sakat. Berarti dia masuk ke syiddah. Hakata. Ya. Jadi jim ini tidak punya sifat hams, tapi dia punya sifat syiddah. Begitu juga di sifat-sifat yang punya lawan selanjutnya. Kalau tidak ada di satu sifat, maka berarti berada di lawannya. Ya, berada di lawannya. Ya. Wa tanabbah anna al-harfa imma an yakuna syadidan aw rikhwan aw bainiyan. Ya. Perlu kita ketahui, ya. Ini perlu diperhatikan. Kita harus hati-hati nih tanbihnya. Bahwasannya setiap huruf itu kalau dia tidak syadid, ya. Jadi kalau misalnya dia imma dia sifatnya itu syadid, syiddah atau rikhwa atau bainiyah. Ya. Fa idza bahathna anhu fi sifati syiddah falam tajidhu fiha. Ya. Kalau misalnya kita mencari suatu huruf, ya. Kalau misalnya kita mencari suatu sifatnya, sifat suatu huruf ini, ya. Kalau kita tidak mendapatkannya di sifat syiddah, misalnya, ya. Fala tahkum alaihi bi annahu rikhun. Maka kita tidak boleh mengatakan oh berarti ini sifatnya rikhwah nih, gitu ya. Illa idza bahasta anhu fi sifatil bainiyah. Kecuali kalau kita sudah mencarinya, memastikannya di sifat bainiyah ada enggak. Kalau syiddah enggak ada, bainiyah enggak ada, oh berarti dia masuk ke rikhwah, seperti itu ya. Semuanya sifat yang mempunyai lawan juga sama, ya. Sifat-sifat yang mempunyai lawan ya juga sama. Ketika di satu sifat enggak ada, oh berarti ada di lawannya, gitu. Nah, berarti ada di lawan sifat tersebut, seperti itu. Nah, kemudian thumma namurra bihi 'ala as-sifati allati la dhidda laha. Fa idza wajadnahu fi ahadiha athbatnaha lahu. Wa illa fananzur fi ghairiha. Wa qad la yakunu lil harf ayyatu sifatin min as-sifati allati la dhidda laha ka harfil 'ain mathalan. Begitu juga ketika kita mencari, ya kalau kita lihat ya sifat-sifat yang tidak mempunyai lawan. Nah, kalau misalnya kita mendapatkannya di salah satu sifat yang tidak mempunyai lawan, berarti kita boleh langsung oh berarti sifatnya ini, gitu. Karena dia tidak ada lawannya. Ya. Kalau misalnya tidak, ya maka kita mencari di sifat yang lainnya. Ya. Karena ada beberapa huruf yang memang mempunyai sifat yang di sifat-sifat yang di sifat-sifat yang tidak mempunyai lawan ini ada beberapa huruf yang masuk, ya. Ada beberapa huruf, ya. Ada juga huruf-huruf yang tidak masuk kepada sifat yang tidak mempunyai lawan. Ya. Contohnya apa? Ain. Sifat ain enggak ada di sifat-sifat yang tidak mempunyai lawan. Sifat ain hanya ada di sifat yang mempunyai lawan. Baik. Misalun tatbiqiyun ya, harful ba. Ini contohnya adalah praktekan di sini huruf ba, ya. Idza mararna bihi ala hurufil hams fa innana la najiduhu fiha idzan fahuwa majhur. Ba, ya, enggak ada. Di sifat hams hathahu syakhsun sakat, enggak ada huruf ba. Oh, berarti dia punya sifatnya majhur. Fahuwa majhur. Ya, majhur. Idza mararna bihi ala hurufis syiddah fa innana najiduhu ya fiha idzan fahuwa syadid. Nah, ba, huruf ba itu kalau kita lihat jid qatin bakat ada, berarti dia syadid. Ya, syiddah. Syadid atau syiddah.
إذا مررنا به على حروف الاستعلاء فإننا لا نجده فيها إذن فهو مستفل. استعلاء. نعم باء استعلاء لا يوجد. استعلاء خصة ضغط قيل. Ya berarti ba masuknya ke mustafil. Idza mararna bihi ala hurufil itbaq ya fa innana la najiduhu fiha idzan fahuwa munfatih. Ya. Karena sada ta wa sadu dadu ta udhaun mutbaqah. Ya. Ada 4 saja, maka sisanya ba masuk ke sada ta dha itu. Ya, huruf-huruf itbaq ya. Mutbaq ya. Maka dia ba ini termasuk munfatih. Infitah ya. Idza mararna bihi ala hurufil idlaq fa innana najiduhu fiha idzan fahuwa mudlaq ya, karena huruf-hurufnya adalah farramil lubbin atau firramil lubbin. Idza mararna bihi ala sifatil lati la dhidda laha fa innana najiduhu ya fi sifatil qalqalah faqat idzan fahuwa muqalqal ya. Idzan sifatu harfil ba ya sittah wa hiya annahu majhur, syadid, mustafil, munfatih, mudlaq, muqalqal wa alam anna harf ar-ra ya wahdahu qad infarada bi sab'i sifat ya. Jadi ketahuilah bahwasannya huruf ra saja nih yang punya sifatnya adalah 7 sifat ya, sebanyak 7 sifat. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.